Bisa kan tidur? Azkar. Ada yang tahu dari kapan tidurnya? Dari malam. Dari jam tidur. Dari kapan tidurnya? Albi, Jadi lemes. kenapa kamu tidur? Ngantuk. Ya, kalau gitu sekarang kamu cuci muka dulu. Pulang. Ya, baik. Sekarang kita lanjut. Waalaikumsalam. Albi ya. Nah, udah istirahat ya, udah jajan ya. Nah, kira-kira kamu tahu nggak kenapa bapak panggil di sini? Tahu? Ya, coba. Kenapa kamu bapak panggil? Tidur di kelas saat belajar. Soalnya tadi pas bapak masuk ya, bapak melihat kamu kok tidur, ya. Kemudian bapak nanya sama teman-teman kamu tidurnya dari tadi, ya. Belajar pertama, bahkan guru yang sebelumnya juga membiarkan kamu gara-gara udah jengkel melihat kamu tidur terus, jadi dibiarkan, ya. Nah, kenapa? Kok bisa kamu ketiduran di kelas? Apakah begadang atau gimana? Bosan. Kamu kok bisa bosan? Bosan kenapa? Kurang seru ya. Ya, Bapak sih memaklumi apa yang sudah kamu lakukan ya. Kamu bisa tidur di kelas. Hanya saja kalau misalkan kamu melakukannya tiap saat ketika belajar, itu juga tidak baik ya. Kenapa tidak baiknya? Kamu juga tidak menghargai atau menghormati guru kamu yang menjelaskan, ya. Berarti kamu tidak sopan. Jadi kamu harus berusaha bagaimana caranya supaya kamu tidak ngantuk dan tidur di kelas, ya. Kalau boleh tahu, kamu tiap malam tidur jam berapa? Jam 11 kamu ngapain aja? Belum tidur? Oh, sambil mondok. Kamu santri. Bagus, kamu bisa pesantren, bisa mondok. Tapi yang mau Bapak tanyakan, di pesantren kan ngaji ya. Ngajinya sampai jam berapa selesai? Jam 10. Tapi kenapa kok tidur jam 11? Oh, jadi setelah selesai ngaji, kamu ngobrol dulu ya sama teman-teman gitu. Jadi gara-gara kamu ngobrol sama teman-teman kamu, yang akhirnya kamu jadi susah tidurnya malam, kemudian di kelas jadi ngantuk. Ya, berarti yang kamu yang menyebabkan kamu ngantuk itu dan tidur di kelas itu gara-gara kamu tidurnya kurang gitu ya. Tidurnya kurang, jam 11 baru tidur, kemudian harus bangun lagi subuh, ini harus sholat subuh. Kamu kan sangat kurang untuk tidur. Jadi ketika belajar di kelas ya pastilah ngantuk. Nah, jadi kalau begitu persoalannya, kamu harus bisa mengatur pola tidur kamu supaya tidur kamu cukup, supaya tidur kamu tidak kurang, supaya bisa tidur nyenyak ya. Nah, itu harus kamu usahakan, jangan sampai ketika kamu sudah bagus nih pesantren ngaji. Nah, setelah selesai ngaji, kamu ingat besok kan harus sekolah. Ya usahakanlah ngobrolnya dikurangi. Bolehlah ngobrol 5 menit 10 menit gak apa-apa, tapi kalau misalkan sampai berjam-jam, nah itu yang tidak baik ya. Itu selain kamunya bisa ngantuk nanti di kelas, kamu juga bisa terkena penyakit nantinya ya, apalagi kamu masih anak-anak. Nah, kalau tidak salah kelas kan sudah dibikinkan keyakinan kelas ya, betul ya. Nah, kira-kira Bapak mau tanya nih, keyakinan kelas yang mana yang Albi langgar? Coba.
tidur di kelas terlalu lama, bukan tidur di kelas terlalu lama ya. Emang tidur di kelas mah nggak boleh ya. Jadi ketika di kelas itu harus fokus mengikuti pembelajaran ya. Jadi intinya kamu nggak boleh tidur di kelas. Nah, tadi ada aturannya atau keyakinannya. Nah, kira-kira apa konsekuensinya ketika ada siswa yang melanggar keyakinan tersebut? Harus apa? Tulis materi ya. Harus menyalin materi yang kamu tinggal tidur. Jadi kalau misalkan Bapak nih lagi ngajar terus kamu tidur, berarti kamu kan tidak memperhatikan Bapak. Nah, kamu harus menulis atau mencatat materi yang sudah Bapak jelaskan, karena kan kamu tinggal tidur ya. Jadi itu konsekuensinya ketika kamu melanggar, ya kamu harus tulis materinya yang Bapak sampaikan ketika kamu tinggal tidur ya. Udah, kira-kira yang kemarin katanya kamu juga tidur juga ya. Bukan kemarin, tadi juga kan Bapak masuk di jam keempat, jam ke-1, ke-2, ke-3 itu kan pelajaran yang lainnya kamu juga tidur. Nah, kira-kira kamu sudah disuruh mencatat belum sama guru yang sebelumnya? Belum. Nah, kalau belum, gini saran Bapak. Sekarang kamu catat materi atau salin materi yang kamu tinggal tidur, baik dari guru yang lain maupun dari Bapak. Nanti kalau sudah dicatat semuanya, kamu kasihkan ke Bapak. Nanti Bapak kasihkan ke guru yang kamu tinggal tidur tadi, ya. Kalau misalkan sudah, Bapak harap kamu harus berbuat apa sama guru yang tadi? Harus apa? Kalau kamu salah, harus apa yang kamu lakukan? Harus minta maaf, betul. Jadi ketika kamu berbuat salah, harus minta maaf. Nah gini Abi ya, mungkin saran dari Bapak, kalau misalkan kamu ngantuk nih ketika di kelas, usahakan langsung aja izin sama guru. Pak atau Bu, izin saya mau ke kamar mandi, terus kamu ambil cuci muka atau sekalian ambil wudhu aja ya. Selain kamu dapat segernya dari cuci muka itu, kamu juga dapat fadilah dari wudhu ya. Jadi kamu jadi seger, dapat pahala juga ya. Misalkan ketika kamu ngantuk, langsung izin cuci muka atau ambil wudhu, baru kamu kembali lagi ke kelas ya. Paham ya? Paham? Nah, ya udah, intinya kamu perbaiki hal itu ya, yang tadi jangan lagi tidur di kelas. Bapak memaklumi apa yang kamu lakukan, tapi Bapak juga tidak membenarkan yang kamu lakukan itu ya. Ya nggak apa-apa, tapi Bapak juga tidak membenarkan. Karena apa? Karena tidur di saat jam pelajaran itu kan akan menyakiti hati guru yang sedang menerangkan. Guru menjelaskan, sampaikan suaranya teriak-teriak, tetapi ada siswa yang tidur. Nah itu kan sakit hatinya, akan merasa tidak dianggap, akan merasa tidak dihargai oleh guru ya. Jadi Bapak harap ketika kamu ngantuk ambil wudhu, baru masuk lagi ke kelas ya. Itu aja mungkin ya Abi ya. Terima kasih banyak. Abi sudah tahu apa kesalahan Abi, dan Abi juga minta maaf sama guru yang Abi buat salah itu tadi ya. Ya, silakan boleh lagi ya. Waalaikumsalam. Mengenai sifat-sifat cahaya, ada yang masih tahu? Sifat cahaya itu apa? Yang kedua, Waalaikumsalam. Dari mana Abi yang segini kok baru datang? Silakan duduk aja, nggak apa-apa. Ya, tadi apa? Sifat-sifat cahaya. Waalaikumsalam. Silakan Aminah masuk. Duduk. Udah istirahat? Udah jajan? Sudah. Gini ya, kamu tahu nggak kenapa kamu dipanggil ke sini? Tahu Pak, Kenapa? datang terlambat Pak. Datang terlambat ya. Datang terlambat. Tadi pas Bapak lagi menjelaskan materi, tiba-tiba kamu datang ya. Kamu biasanya tidak terlambat, tapi tadi kebetulan kamu terlambat ya. Kalau misalkan terlambatnya itu hanya sekali, nggak apa-apa ya.
Tapi setelah Bapak konfirmasi, Bapak tanya ke ketua kelas, ternyata kamu telatnya itu tidak hanya barusan, ya bahkan kemarin juga kamu telat ya, Ya Pak. benar? Ya. Nah, kalau begitu, meskipun gini ya, karena memang siapapun pasti juga pernah datang terlambat, bahkan semua siswa juga Bapak yakin semuanya pernah mengalami keterlambatan, bukan cuma kamu saja. Cuman kalau hal tersebut dilakukan secara terus menerus itu kan tidak baik ya, imbasnya juga sama kamu, nanti kamu akan ketinggalan pelajaran ya. Kemudian masih mending kalau misalkan gurunya menerima, ketika ada guru yang tidak terima kamu kesiangan terus disuruh berdiri. Nah, Bapak mau tanya lagi nih, kenapa kok kamu bisa datang terlambat gitu? Emangnya rumah kamu di mana? Di situ Jaya Pak. Situ Jaya. Oh, berarti jauh ya? Ya. Situ Jaya ke sini, di Situ Jaya jauh juga ya. Dari Situ Jaya, dari rumah kamu ke sini berapa menit? 30 menitan Pak. 30 menitan. Biasanya kamu berangkat jam berapa? Jam 6:20 kan Pak. 6:20-an. Ke sini tadi udah siang ya. Harusnya kalau menurut Bapak kamu berangkat jam segitu, kamu pasti bakalan tepat lah datang ya, nggak mungkin kesiangan. Tapi ternyata tadi kesiangan. Memangnya apa yang membuat kamu kesiangan itu? Bantuin dulu ibu nganterin kue ke warung-warung Pak. Bantuin ibu nganterin kue. Jadi ibu kamu jualan kue, Iya Pak. terus dititipin di warung gitu maksudnya? Iya Pak. Oh, jadi kamu berangkatnya sama ibu, terus bantuin dulu ibu nganterin kue ke warung-warung ya. Nah, berapa warung emang yang dititipin sama ibu kamu? 4 Pak. 4 warung, di mana aja itu? Jauh-jauh mungkin ya, dari rumah nganterin dulu ke warung, baru ke sini, gitu ya. Terus berarti persoalannya kamu telat gara-gara kamu bantuin ibu kamu dulu nitipin kue ke warung ya? Iya Pak. Ya. Ada solusi nggak kira-kira nganterin kuenya misalkan pakai motor atau apa gimana? Itu juga Pak. Cuman sayanya yang telat kalau tiap mau berangkat. Telat. Jadi lelet mungkin ya kamunya ya. Jadi ibu kamu udah siap-siap, kuenya udah siap, cuman kamunya yang lelet ya. Nah, tapi kamunya ini yang harus diubah ya, yang harus diubah cara kesiapannya ketika berangkat. Gitu ya. Berarti biar nanti kamu gak telat lagi, kamu harus mengatur pola kamu di pagi hari. Bagaimana ketika kamu persiapan sehingga kamu tidak terlambat ya, gitu ya. Kalau tidak salah di kelas sudah dibikin keyakinan kelas tentang budaya positif ya. Sudah ya, benar ya. Jadi di kelas sudah dibikin keyakinan kelas. Salah satunya apa yang kira-kira kamu langgar dari keyakinan kelas? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Ya. Di situ tertulis nggak konsekuensinya atau apakah ada hukuman ketika kamu melanggar? Mencatat materi Pak. Oh, jadi hukumannya ketika kamu terlambat atau ada siapapun yang terlambat disuruh mencatat materi. Udah mencatat belum? Enggak Pak. Belum ya? Belum. Nah, kalau misalkan belum, sudah dipantau nggak sama ketua kelasnya? Belum. Nah, yaudah. Kalau gitu, mulai sekarang kamu Bapak pantau ya. Ya, karena Bapak juga wali kelas kamu. Kemudian kamu nanti mencatat materi yang kemarin guru kamu atau guru lain yang merasa kamu telat ketika datang ya. Kamu catat, kemudian setelah kamu catat, catatannya stopkan ke Bapak ya. Nanti Bapak kasihkan atau Bapak konfirmasi ke guru yang bersangkutan. Nah, setelah dikasih ke guru yang bersangkutan, Bapak kembalikan lagi ke kamu. Nah, apabila Bapak sudah kembalikan lagi ke kamu, apa yang harus kamu lakukan? Minta maaf. Sama siapa? Sama Bapak. Terus sama yang guru yang kemarin? Minta maaf juga. Jadi kamu ketika sudah menyalin
mencatat kamu minta maaf sama guru yang kemarin kamu telat. Ya, jadi gitu ya. Berarti setelah ini solusinya supaya kamu tidak telat lagi ke sekolah. Jadi kamu harus mempersiapkan segala sesuatunya yang kamu perlukan untuk berangkat ke sekolah. Ya, jangan mengandalkan ibu kamu. Ibu kamu kan sibuk ya, dia bikin kue, kemudian nganterin ke warung-warung. Nah, kamu yang harus mandiri, yang harus bisa mempersiapkan segala sesuatu yang kamu butuhkan untuk berangkat sekolah. Ya, terus supaya nanti ketika kamu sudah mempersiapkan segalanya, kan kamu bisa berangkat lebih awal, lebih pagi dengan ibu kamu ya, sehingga kamu tidak lambat. Pokoknya kamu harus bisa mengatur waktu kamu ya. Atau kalau mungkin misalnya tidak memungkinkan untuk datang tepat waktu, ya kamu berarti harus meminta permakluman dari guru-guru yang lain, termasuk Bapak. Kalau Bapak, insya Allah Bapak memaklumi, tapi guru-guru yang lain kamu usahakan temui mereka, ajak ngobrol mereka, minta kepada mereka kalau misalkan kamu nanti terlambat lagi, mohon dimaklumi, karena kan saya tinggalnya jauh, kemudian nganterin ibu dulu, nganterin kue ke warung ya. Kemudian kalau misalkan harus naik motor sendiri gak mungkin, karena kamu juga masih di bawah umur ya. Jadi silakan ngobrol sama guru-guru yang lainnya supaya kamu dapat perlindungan dari mereka. Ya udah, kalau gitu makasih ya. Ya, silakan sekarang kamu kembali. Salam. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Alwi, saya dari kelas 5 SDN 2 Kalisari, selaku murid dari Kali 2. Setelah saya mendapatkan penanganan dari Kali 2 mengenai kesalahan saya dan saya tidak di saat dan pelajaran, saya menyadari bahwa apa yang sudah saya lakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan yang sudah disepakati. Kemudian ketika saya mendapat bimbingan dari Kaliduan, saya merasa tenang, nyaman, dan merasa tidak terpojokkan. Kemudian juga saya mendapatkan solusi atas masalah saya. Terima kasih Kaliduan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Amira, murid dari Pak Ridwan. Ketika saya mendapatkan penanganan dari Pak Ridwan terkait kasus yang saya lakukan, yaitu datang terlambat, saya merasa nyaman dan bisa melupakan semua alasan kenapa saya dapat terlambat. Dan saya pun diberikan solusi oleh Pak Ridwan supaya tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Terima kasih Pak Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.